Halo teman-teman semuanya, untuk sebelum memulai ibadah, aku mempersilahkan teman-teman untuk yang duduk ya belakang boleh maju ke depan ya untuk isi bangku-bangku yang kosong supaya teman-teman kalian yang telat ini biar nggak mengganggu ibadah jadi bisa duduk di belakang. Aku tunggu 1 sampai 2 menit untuk pindah ke depan. Halo teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Kenapa jawabnya lemes banget? Kencengan dikit dong, pulang ya sekali lagi. Selamat hari Minggu teman-teman. Nah gitu dong kenceng. Oke, jadi aku mau ngucapin selamat hari Minggu teman-teman buat hadir ibadah di sini, baik secara onsite maupun online yang ada di Zoom. Jadi sebenarnya aku mau nanya mungkin ke 1-2 orang kayak ini pertanyaan yang klise sih kayak apa sih yang kalian syukurin gitu selama 1 minggu ini gitu. Sebelum ini ada yang mau volunteer, mau ngomong duluan? Nggak ada, biasanya nggak ada. Oke, aku langsung tunjuk aja ya. Aku mau minta siapa ya? Abel deh. Apa yang kamu syukurin selama 1 minggu ini? Piaraan saya masih hidup. Oke, thank you Abel. Terus satu lagi aku minta Philip. Apa yang kamu syukurin selama 1 minggu ini? Masih bisa sehat. Oke, thank you Philip. Thank you buat teman-teman yang udah bersedia buat ngejawab kayak apa sih yang kita syukurin gitu sama seminggu ini. Jujur selama seminggu ini aku bersyukur ya meskipun aku lagi hektik sekolah, tapi aku masih dikasih kesempatan pelayanan setelah sekian lama gara-gara kesibukan dari sekolah gitu. Dan aku yakin pasti di antara semua teman-teman terlepas dari rasa bersyukur kita hari ini pasti kayak kita juga ngehadapin pergumulan atau masalah yang mungkin saat-saat ini kita masih ngerasa struggle gitu. Dan kita juga harus bersyukur banget kayak karena Tuhan sendiri tuh udah kasih kesempatan kita buat ibadah dan Tuhan juga udah mau ngajak sama-sama kita buat berkumpul di sini gitu. Karena itu aku mau ngajak semua teman-teman sama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya,
kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan sertamu juga. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk. Jadi kayak mungkin banyak yang notice ya, kayak kita hari ini ngepelajarin tentang eksposisi Yunus gitu. Sesuatu yang kayak sebagai remaja kayak gak familiar banget nih, kayak kenapa Yunus dieksposisiin gitu, kayak gak sering denger lah nama ini tiba-tiba untuk kayak kita mempelajari gitu tokohnya. Mungkin juga diantara teman-teman juga ada yang ngerasa kayak aku tahu nih tentang kayak mungkin perjalanan dia bagaimana berjuang untuk melayani Tuhan dan sebagainya, dan pastinya gak semuanya itu tahu gitu secara dalam apa sih yang Yunus lakuin gitu. Dan aku pas ngerasa denger tema ini, aku ngerasa kayak ini relate banget loh sebagai remaja. Apalagi komisi remaja ini kan kayak kita semua sebagai remaja pelayanan kan, dan pasti gak mungkin 100% pelayanan kita itu sempurna gitu di hadapan Tuhan gitu. Dan oleh karena itu membuat aku jadi bersyukur, dan aku pengen ngedalamin tahu gitu firman hari ini tuh kayak gimana sih gitu. Mari oleh karena itu kita sama-sama ngehayatin sebagai ungkapan syukur kita sambil menyanyikan lagu Savior Like a Shepherd With Us. Teman-teman, sekarang aku mau ngajakin teman-teman untuk sama-sama menundukkan kepala kita dan untuk sikap mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Aku mau nyadarin teman-teman selama seminggu ini pasti banyak banget teman-teman yang kayak ngelakuin dosa
untuk kepentingan diri sendiri supaya kita kayak ngerasa aman gitu. Ataupun bahkan udah jadi kebiasaan buruk kita gitu, kayak kita punya pola pikir kan gue juga ngelakuin dosa, ujung-ujungnya Tuhan juga ngampunin gue gitu loh, kenapa gue harus tobat. Kayak pola pikir negatif kayak gitu tuh justru bikin kita jadi toksik, bikin kita makin jauh sama Tuhan, dan itu bukan sesuatu pemikiran yang harus kita tanam gitu di dalam kehidupan kita gitu. Seharusnya kita sebagai manusia tuh bisa mikir, oh gue tuh ngelakuin dosa, ini bikin relasi gue sama Tuhan tuh makin jauh loh, bukan makin deket. Jadi kayak harusnya kita bisa semakin deket gitu sama Tuhan dengan ada masalah-masalah yang kita hadapin. Jangan kita milih opsi yang hal-hal yang Tuhan gak inginin gitu loh. Dan untuk merenungi selama dosa yang kita perbuat 1 minggu ini, aku sama-sama mau ngajak teman-teman untuk merenungi dan untuk semua cerita yang ke Tuhan yang disampaikan sambil singer menyanyikan lagu KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Bait yang ketiganya. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Bersatu dalam doa. Tuhan, memang seringkali kami sebagai manusia suka ngelakuin dosa untuk kebutuhan diri sendiri atau kepentingan kita. Ketika kami melakukannya itu gak selalu mengingat Engkau gitu. Ketika kita merasa seneng, dan kami tuh selalu nginget Tuhan kalau misalnya pas lagi sedih doang atau nyari pas lagi butuh doang. Tuhan, kami mau mengakui dosa kita. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa yang dilakukan selama ini dan sadar untuk nggak ngelakuin dosa atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi semuanya teman-teman, aku mau ngajak untuk sama-sama berdiri. Jadi berita anugerah pada hari ini adalah Efesus 3 ayat 20. Kita sama-sama bacain bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sadarilah teman-teman kalau Tuhan tuh meskipun kita udah ngelakuin dosa gitu sebagai manusia, tapi Tuhan itu tetap mau loh mengasihi sebagai manusia gitu. Dan Tuhan itu juga baik banget sama kita gitu sebagai manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, hayati kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu PKJ 212, Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
dipersilakan untuk duduk. Jadi untuk firman hari ini tadi udah aku singgung ya di awal kayak tentang eksposisi Yunus yang dibawakan oleh Ibu Stella Ria gitu. Pas dapet tema ini, ditawarin tema ini, jujur kayak ngerasa bingung, ngerasa kaget ya karena nggak pernah kayak denger tokoh yang ternyata tuh kita jarang denger itu ternyata tuh dia punya karya yang luar biasa juga gitu. Kayak selama ini kayak mikirnya kalau tokohnya nggak terkenal mungkin kayak karya pelayanannya mungkin kurang, nggak seterkenal yang lainnya gitu kan. Tapi ternyata bener-bener di luar ekspektasi dan kayak jadi interest banget buat dengerin kayak wah ini kalau tokohnya nggak terlalu orang-orang tahu, terus dia kayak punya karya besar gitu loh, kayak tuh gimana sih rasanya gitu. Dan aku juga sempat baca sekilas kayak oh ini tentang pelayanan juga nih, kayak dia tuh pernah ngalamin struggle, dia pernah ngalamin hal-hal yang kayak lika-liku pelayanan gitu. Pas ku baca, aku ngerasa kayak ini remaja KR banget gak sih, kayak kita juga yang pelayanan tuh pasti ngadapin lika-liku kita, pasti ngehadapin kayak struggle banget nih gue pelayanan, kayak gimana ya bisa konsisten dan sebagainya. Karena kita kan juga pelayanan butuh motivasi, dan motivasi itu kan gak bisa kayak ya udah sekali aja yang penting dapet gitu, tapi juga butuh asupan-asupan rohani gitu dari firman Tuhan gitu. Dan oleh karena itu aku ngerasa bersyukur banget ya Tuhan bisa kumpulin kita semua di sini buat ngedengerin kayak apa sih firman yang mau dibawakan gitu. Tapi untuk sebelum mulai firman, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Lubuk Hatiku. Wajahku di hadapanmu.
Bapa di dalam surga, kami datang seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Kemurahan-Mu membuat setiap kami tertegun, tersungkur di hadapan-Mu. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu sabar kepada setiap kami. Tak terhitung betapa seringnya kami sebagai anak muda menjadi pribadi-pribadi yang nakal, kami membawa keinginan kami sendiri, lebih daripada keinginan Tuhan. Tapi Engkau begitu setia kepada kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dan saat ini di dalam kasih-Mu Engkau ingin untuk mengajar kami pribadi lepas pribadi. Kami datang kepadamu membawa setiap kelemahan, keterbatasan kami ya Tuhan. Karena kami sadar pikiran kami mudah sekali lompat ke tempat lain walaupun fisik kami ada di dalam ruangan ini. Kami memohon Engkau yang boleh memberikan kami fokus yang baik, Engkau yang boleh melembutkan hati setiap kami, agar memiliki kerendahan hati, memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Sehingga kami bukan cuma tahu banyak firman-Mu, tapi kami boleh dimampukan, didorong oleh kuasa-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami memohon pertolongan dan belas kasihan serta kemurahan-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kami sama-sama terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu tak terbatas. Kami mengandalkan pertolongan daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Shalom teman-teman. Shalom untuk kaum Adam. Ada yang lupa, saya kaum Adam apa bukan gitu ya. Shalom untuk kaum Hawa. Suara yang cewek selalu lebih lembut ya. Teman-teman, satu sukacita kalau hari ini Cistella boleh ketemu sama teman-teman. Kayaknya beberapa waktu yang lalu kita masih ketemunya lewat Zoom gitu ya. Kalian bisa panggil Cistella, Kak Stella, kalau yang di sekolah inter Miss Stella, di sekolah-sekolah biasa Bu Stella, kalau yang di gereja-gereja Mandarin Lause Stella, Cuantau Stella gitu ya. Tapi jangan panggil saya Tante Stella ya, deal ya. Ada banyak pilihan, tolong yang satu itu jangan ya. Teman-teman, seperti WL atau liturgis kalian tadi ngomong di sini, hari ini kita membahas tentang eksposisi Yunus seperti yang ada di layar. Teman-teman, waktu ngomongin soal eksposisi Yunus ini, sebenarnya kitab Yunus itu cuma 4 pasal. Kita akan coba lihat secara singkat. Saya bersyukur banget kalau WL kalian tadi, liturgis kalian udah sempet baca sekilas gitu ya. Dan Cistella berharap bahwa kalian itu sebenarnya pulang dari sini, kalian bisa baca 4 pasal secara komplit. Yang nanti akan dipaparkan itu enggak semuanya dibaca gitu ya, karena kalau dibaca semua 4 pasal enggak cukup lama gitu ya. Jadi kalian bisa lakukan itu nanti di rumah. Nah teman-teman, seringkali kalau kita ngomong soal eksposisi Yunus tadi Cistella ngerasa bahwa WL kalian bilang Yunus nama yang tidak terlalu familiar, tapi kalau Cistella ditanya dari zaman Cistella sekolah minggu itu inget banget sama yang namanya Yunus gitu ya. Kenapa? Karena kisah Yunus itu seringkali diceritakan dengan sangat antusias oleh guru-guru sekolah minggu gitu. Nah, tapi begitu seiring umur kita makin dewasa, kita akan memperdalam tokoh Yunus ini. Jadi eksposisi tokoh hari ini yang dibahas itu adalah tentang Yunus. Nah, teman-teman, seberapa dari kalian itu suka bikin excuse? Suka bikin alasan? Waktu pandemi kita nggak bisa kemana-mana, kita ribut di dalam rumah doang, dan kita merasa stres sebagai anak muda. Kita bilang saya stres di rumah terus, kalau dulu stres saya pulang sekolah saya bisa ke mall. Jadi akhirnya di masa pandemi kita memberikan alasan, membenarkan diri bahwa saya berhak untuk lakukan ini itu karena saya stres. Setelah pandemi kelar, kita juga bilang, dulu 2,5 tahun saya terkurung di rumah, sekarang waktunya saya boleh keluyuran. Karena udah nggak pandemi, gitu ya. Toh saya masih pakai masker. Kita bikin alasan, sama seperti yang dilakukan, kok nggak mau ya? Apa yang terjadi? Saya harus arahkan kemana? Oke, minta bantuan aja deh ya kalau gitu ya. Teman-teman, kalau saya kasih terjemahan bebas, alasan-alasan yang sering kali kita buat biasanya kayak gini nih, gitu ya. Aku pikir dunia akan berakhir, contohnya. Aku pikir dunia akan berakhir karena COVID-19, makanya aku nggak bikin PR, gitu ya. Makanya aku nggak belajar ujian, kalau mall ditutup harusnya ujian juga di cancel, gitu kan. Kita bikin excuse, kita bikin alasan teman-teman.
Nah, teman-teman, waktu kita seringkali membuat alasan, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang juga sebenarnya membuat sebuah alasan. Boleh tolong dibantu ya, ini sebenarnya tuh nyala nih pointernya, tapi kenapa ya? Iya, nah teman-teman, kita coba lihat peta perjalanan ini ya. Jadi Yunus itu seorang Israel. Dia hidup di Israel antara Niniwe sama Yafo. Bahasa Inggrisnya Jopa gitu ya. Nah, teman-teman, Yunus dapat perintah dari Tuhan untuk mengabarkan Injil ke kota Niniwe. Tapi dia bukan pergi ke kota Niniwe, dia malah turun pergi ke pelabuhan Yafo. Supaya apa? Supaya dari Yafo di pelabuhan dia cari kapal melaut untuk pergi ke Tarsis. Jaraknya 2.500 mil, kalau dikilometerin sekitar 4.000-an kilometer. 4.000-an kilometer itu jarak Pulau Jawa dari ujung ke ujung. Dari Banten sampai Banyuwangi itu cuma 1.000-an kilometer. Tahu ya Banyuwangi, kalau kalian mau nyebrang naik kapal mau ke Bali itu udah sampai ujung banget tuh, gitu ya. Dari Banten ujung yang satu ke Banyuwangi itu cuma 1.000-an. Jadi kalau 4.000-an kilometer, lu bayangin. Banten, Banyuwangi, balik lagi ke Banten, balik lagi ke Banyuwangi, balik lagi ke Banten, 4.000-an kilometer. Itu tuh jaraknya dari pelabuhan Yafo ke Tarsis. Yunus melarikan diri dari disuruhnya ke Niniwe, perginya ke tempat lain, jauh banget gitu ya. Nah, teman-teman, Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Asyur itu bangsa yang besar, bangsa yang rajin melakukan ekspansi perluasan daerah dengan berperang. Dan mereka merebut kemenangan itu dengan cara-cara yang kejamnya luar biasa. Jadi mereka menang perang itu dengan berdarah-darah. Maksudnya apa? Bangsa yang kalah perang itu biasanya tuh mendapatkan pembunuhan dengan cara yang sangat kejam. Ada yang lidahnya ditarik sampai akarnya copot gitu ya, akar lidah gitu ya teman-teman. Lu bayangin, lu coba tarik lidah lu keluar baru berapa senti juga udah kesakitan gitu ya. Ini tuh lidah bisa copot sampai ke akar-akarnya, orangnya mati gitu ya. Lalu kemudian ada yang kulitnya orang itu dikulitin hidup-hidup sampai seonggok daging yang tinggal udah berlumuran darah gitu ya. Caranya itu kejam, bukan cuma dimatiin udah selesai begitu ya, tapi disiksa begitu. Mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Nah, bangsa Israel itu dijajah oleh kerajaan Asyur. Yunus orang Israel. Jadi teman-teman coba bayangkan betapa sakit hatinya Yunus gitu ya. Ketika disuruh ngabarin Injil ke orang yang menurut dia jahat banget. Udah begitu jahat sama siapa? Sama bangsanya, bangsa Israel. Jadi teman-teman bisa ngebayangin betapa Yunus itu enggan. Nggak kepengen gitu ya. Nggak kepengen untuk mengabarkan Injil ke orang yang menurut dia jahat banget. Bisa jadi ada sanak familinya Yunus yang apa? Yang mendapatkan kekejaman bangsa Asyur seperti itu. Ada yang mungkin dibunuh gitu ya. Ada yang dianiaya sebelum dibunuh. Teman-teman, saya pernah mengkonseling satu wanita. Dia guru sekolah minggu, tapi dia pernah punya background yang sangat mengenaskan. Dia diperkosa oleh kokonya sendiri, koko kandungnya. Dan teman-teman tahu nggak, walaupun dia guru sekolah minggu, dia pemimpin puji-pujian di gereja, dia berkata bahwa dia nggak akan pernah mau injilin kokonya. Menurut dia itu jahat sekali itu orang, jangan sampai itu orang masuk surga, mendingan tuh orang masuk neraka gitu ya. Teman-teman bisa ngertiin sedikit perasaannya Yunus ya. Ketika dia dapat perintah, pergi ke Niniwe, beritakan kasih karunia Tuhan untuk bangsa Niniwe, misalnya kayak begitu ya. Yunus dalam hati kecilnya itu pasti ada sebuah kemarahan. Itu kan orang-orang yang jahat Tuhan, dia udah menjahati bangsa gua. Mungkin ada keluarga gua yang dibunuh misalnya kayak gitu ya. Kok lu suruh gua ke sono? Nah Yunus kabur jauh banget tuh teman-teman. Nah coba kita lihat ya next slide-nya teman-teman. Waktu kita ngelihat next slide-nya, oke. Teman-teman kita baca nih ya. Yang pasal 1 ayat 4. Yang laki-laki tolong baca, ayat 9 yang perempuan, ayat 12 yang laki-laki. Silakan. Cowok terlebih dahulu baca tidak buru-buru tetapi kompak ya. Tunjukkan kekompakan kalian ketika membaca firman Tuhan. Silakan yang cowok. 1 2 3. Yang wanita?
Nah, teman-teman, cuma 3 ayat yang kita baca. Kalian nanti baca sendiri di rumah ya, pasal 1 sampai pasal 4. Tapi teman-teman, waktu kita baca ayat ini, kita menemukan bahwa ya, ada kata yang Cistela kasih warna merah, Tuhan menurunkan, gitu ya. Tuhan kasih intervensi nih, ketika Yunus kabur jauh banget sampai 4.000-an kilometer seperti itu. Teman-teman, di dalam kehidupan bangsa Yahudi, nama itu punya arti penting. Yunus itu dalam bahasa Ibrani, namanya berarti adalah merpati. Merpati itu burung yang melambangkan ketulusan, kebaikan hati, kemurahan hati, itu merpati gitu ya. Hewan yang lembut begitu. Nah, bin Amitai, dikatakan Yunus bin Amitai, Yunus anak Amitai. Amitai itu artinya kebenaran Allah. Nah, Yunus tuh sangat dididik sama keluarganya dan termasuk berusaha hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Sehingga sebagai nabi Tuhan, dia tuh nggak takut untuk negor raja sekalipun. Raja Yerobeam pada waktu itu melakukan kesalahan, dia benci sama Tuhan dan dia membenci nabi-nabi Tuhan. Tapi Yunus dengan berani memberikan teguran kepada Raja Yerobeam yang seperti itu. Nah teman-teman, Yunus itu punya prinsip bahwa kebenaran Allah itu harus ditegakkan. Nah orang yang seperti ini teman-teman, pada akhirnya kita tahu dia berusaha menghidupi nama yang bin Amitainya, tapi dia lupa arti nama yang di depan, Yunus, merpati, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia gitu ya. Boleh tolong di next slide-nya. Teman-teman, kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat ahli untuk menciptakan kenyataan. Kita tuh pakar untuk membenarkan diri kita sendiri. Kita bisa bikin excuse, kita bisa bikin alibi, kita bisa bikin alasan bahwa perbuatan yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar, gitu ya. Nah, teman-teman, Cistela ajak kita lihat lagi lebih lanjut ayat pasal 1 ayat 17, Cistela bacain di next ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Teman-teman, jadi waktu kita lihat tadi Yunus itu berusaha untuk lari dari Tuhan, lari dari Allah yang memberikan perintah untuk dia pergi ke Niniwe, tapi ternyata kemudian turun angin besar atas penentuan Tuhan. Turunlah angin yang begitu besar dan Yunus tahu ini kerjaannya Tuhan nih. Gitu ya. Jadi akhirnya dia minta kan sama orang-orang yang ada di kapal, kalau lu mau selamat semua ceburin gua ke kapal. Dalam hati Yunus ya, mendingan gua mati deh daripada gua harus ngabarin Injil ke orang jahat gitu ya. Lebih baik gua mati, lemparin aja ke laut, mati, kelar hidup gua. Itu yang ada di dalam pikiran Yunus. Karena menurut Yunus dia berhak untuk lakukan itu, gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, atas penentuan Tuhan, ini kitab Yunus itu kitab yang sangat menarik teman-teman. Ada kedaulatan Tuhan yang begitu nyata. Tuhan berfirman atas penentuan Tuhan. Tuhan menyuruh gitu ya, datang ikan, angin, laut bergelora, itu Tuhan yang menentukan. Gitu ya. Nah, Yunus sudah berpikir lebih baik gue mati. Tapi ternyata teman-teman, atas penentuan Tuhan lagi, Yunus nggak mati, dia dimakan ikan besar. Teman-teman, ini nggak ditulis sebagai ikan paus atau apa ya di dalam Alkitab, tapi kalau di cerita-cerita sekolah minggu itu ya gambar ikan yang digambarkan seringkali adalah ikan paus gitu ya. Tapi teman-teman, ini ikan besar, nggak tahu apa itu ikannya, namanya segala macam, tapi Yunus itu hidup di dalam ikan yang besar itu. Tapi teman-teman coba bayangin, 3 hari 3 malam dia di dalam situ ya. Teman-teman coba bayangkan, ketika dia diceburin ke laut, teman-teman coba ngebayangin ya, angin begitu besar, dalam pikiran Yunus, gue mau mati, begitu ya. Lalu kemudian dia masuk, udah kelelep-kelelep air gitu ya, bayangin yang seperti itu, hujan turun begitu derasnya, tiba-tiba hap dimakan ikan, di dalam perut ikan dia gak mati gitu ya. Di dalam perut ikan dia gak mati, tapi pasti gelap gulita ya. Kita bisa bayangin gak ada lampu kan, gak ada senter juga gitu kan. Ngebayangin dia di dalam perut ikan gelap, bau, bercampur dengan berbagai macam makanan ataupun kotoran ikan segala macam. Terus dia hidup. Teman-teman coba bayangin kalau ada di posisi Yunus ya. Waktu kita masuk ke dalam situasi yang tidak mengenakan, kita berpikir mungkin mati itu akhir dari segalanya. Tapi ternyata udah dimakan ikan pun gak mati nih. Teman-teman bisa kebayang betapa putus asanya Yunus, dan di saat itu dia berdoa teman-teman ya. Coba. Ketika dia berdoa, dia di dalam perut ikan, kalian baca sendiri nanti di rumah. Yunus itu berdoa, dia gak bisa ngapa-ngapain.
Udah gelap gulita, bau, napas aja susah. Kebayang lendir-lendir yang ada di dalam perut ikan. Teman-teman, dia cuma bisa berdoa. Kita lihat kisah kelanjutannya. Pasal 2 ayat 10, Cisela bacain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Bayangin ya, Tuhan berfirman kepada ikan, gitu kan? Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini di pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. 3a, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Teman-teman, kalau kamu jadi Yunus, kalau Cistela membayangkan diri Cistela jadi Yunus, dapat firman Tuhan yang kedua kalinya, udah pasti nggak bu ya. Udah tahu kan, tadinya pikir nggak mau, sampai mati juga gue nggak mau gitu ya. Tapi udah sampai benar-benar dilemparin ke laut ternyata nggak mati. Gimana lagi nih gitu ya. Begitu dapat perintah yang lain udah nggak pakai macam-macam. Angkat kaki langsung pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Niniwe, Yunus pun melakukan hal yang sama. Udah nggak bisa kabur lagi teman-teman. Mau mati sekalipun ternyata nggak bisa mati. Kalau Tuhan belum kasih waktunya begitu ya. Teman-temanku yang terkasih, Yunus pergi ke Niniwe. Dan teman-teman, ketika Yunus pergi ke Niniwe, teman-teman coba bayangkan gitu ya. Dia itu khotbah dengan ogah-ogahan banget. Ogah-ogahannya kenapa ya? Ini sebenarnya kisah Yunus ini, tadi WL kita sebutin ini ada kisah besar yang Yunus itu alami sebagai seorang pelayan Tuhan. Teman-teman, Cistela kalau sebagai seorang hamba Tuhan itu sangat memimpikan apa yang dialami oleh Yunus. Kenapa? Karena cukup hanya 8 kata, satu bangsa yang besar itu bertobat. Niniwe itu kota yang besar, 3 hari perjalanan jauhnya untuk menelusuri dari ujung ke ujung. Yunus jalan sehari perjalanan jauhnya dan dia cuma khotbah 8 kata. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ulang lagi, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 8 kata. Bertobat semua. Pengkhotbah yang KKR-nya luar biasa, benar nggak teman-teman? Cuman 8 kata doang. Bertobat semuanya teman-teman. Tapi hatinya Yunus begitu marah melihat pertobatan orang yang dia khotbahin. Banyak pelayan-pelayan Tuhan kalau melakukan calling atau KKR, ada orang bertobat, siapa lagi? Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan gitu kan ya. Ada satu sukacita ketika jiwa-jiwa bertobat, tapi itu tidak dialami oleh Yunus teman-teman. Karena sekali lagi kita melihat bahwa Yunus penuh dengan kemarahan dan dia sedang membenarkan hak dia untuk marah. Menurut dia Tuhan salah. Kenapa Tuhan kasih kesempatan buat bangsa yang jahat itu? Orang yang jahat harusnya dihukum. Orang itu sudah begitu jahat sama bangsaku. Kenapa mereka bertobat? Tuhan salah. Teman-teman, kita itu sebagai manusia bisa belajar hal yang luar biasa dari kesalahan. Jika kita tidak sibuk menyangkal kesalahan kita. Kita bisa belajar banyak dari kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau kita sibuk menyangkal dan berusaha membenarkan diri bahwa kita nggak salah, maka lu nggak akan pernah bisa belajar. Boleh di next. Teman-teman, pasal 4 ayat yang kedua Cistela bacain. Dan berdoalah ia, Yunus nih ya, kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Minta mati lagi teman-teman. Kesel. Pernah gak sih lu kesel saking keselnya, lebih baik mau mati aja gitu ya. Saking keselnya gitu ya. Teman-teman, Yunus itu merasa terpaksa melakukan perintah Tuhan. Dia nggak ngerasa kepengen lakukan itu, tapi udah nggak bisa lari lagi. Dia lakukan, hasilnya ternyata sesuai dengan dugaan dia. Allah itu memang pengasih, penyayang. Makanya sekarang akhirnya itu bertobat. Gue nggak kepengen itu orang-orang bertobat, gitu ya. Teman-teman, Dietrich Bonhoeffer ini pernah bilang gini. Ada di slide ya. Pembenaran diri berjalan bersama dengan penghakiman terhadap orang lain. Kalau kita sibuk membenarkan diri kita sendiri, maka kita di titik yang sama pasti sibuk menghakimi orang lain.
Karena seperti pembenaran karena kasih karunia itu berjalan bersama dengan pelayanan kepada orang lain. Kalau kita berusaha membenarkan orang lain karena kasih karunia, di titik yang sama kita akan mengasihi mereka, kita mau melayani mereka. Kita nggak akan terjebak kepada penghakiman terhadap orang lain. Teman-temanku yang terkasih, Sister lanjutin. Ini ada beberapa ayat yang bagian terakhir ya. Sister mau ajak teman-teman kembali. Yang cewek terlebih dahulu, karena tadi yang cowok ya. Cewek, lalu kemudian cowok, baca satu ayat demi satu ayat gantian. Cewek terlebih dahulu, 1, 2, 3. Teman-teman, ini isi hati Allah yang disingkapkan, dan ini akhir dari kitab Yunus, pasal 4 ayat 11. Saya paling suka kitab Yunus, kenapa? Karena kitab Yunus itu endingnya kayak menggantung, lihat tuh tanda tanya, Allah lagi nanya sama Yunus, terus nggak tahu responnya Yunus apa. Itu seakan-akan membukakan kepada setiap kita, orang yang membaca kitab Yunus, untuk bertanya, kita tuh sudah menangkap isi hati Allah belum? Karena Allah ini juga ngomong begini sama kita, gitu ya. Teman-teman, waktu kita tahu kisah Yunus seperti ini, kita bisa melihat bahwa Allah tuh begitu sabar sama orang-orang yang ada di kota Niniwe. Allah mengasihi orang-orang jahat itu. Allah membenci perbuatan dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Itu beritanya. Tapi Allah bukan cuman mengasihi orang-orang Niniwe, Allah juga mengasihi Yunus, pelayan Tuhan yang kalau kita mau bilang tidak bisa menerima isi hatinya Allah yang mengasihi orang berdosa. Teman-teman, Yunus itu nggak pergi, jadi begitu dia udah selesai khotbah yang cuma 8 kata itu, dia agak jauh di luar kota, dia ngeliatin apa yang akan terjadi sama kota Niniwe. Ternyata bener kan, tidak terjadi ditunggang balikan, api nggak turun dari langit gitu ya. Wah, Yunus kesel, Yunus marah. Terus matahari bersinar dengan sangat terik atas penentuan Tuhan, muncullah gitu ya, Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk membuat Yunus bisa berteduh. Kembali atas penentuan Tuhan, Tuhan berdaulat atas seluruh alam semesta, itu tuh muncul di dalam kisah kitab Yunus ini, teman-teman. Teman-teman, ini kitab yang sangat menarik, kita melihat kedaulatan Allah yang sangat luar biasa. Allah itu bisa berdaulat pakai semua yang ada di alam semesta, ikanlah, pohonlah, matahari, hujan, angin, semua untuk melakukan apa yang dia mau. Dan hanya manusia yang dia kasih kehendak bebas. Teman-teman, ini sangat-sangat luar biasa. Betapa Tuhan begitu mengasihi manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupanya dia. Sehingga kita punya kehendak bebas, memilih mau taat atau kita bandel berontak terhadap Tuhan. Dan teman-teman, waktu kita baca kitab ini, teman-teman, kita melihat bahwa ternyata ketika Tuhan sabar sama Yunus, Yunus itu begitu, kan hatinya terhibur dari panas, aduh kepala gua kepanasan gitu ya, sampai udah hati panas, kepala panas, sekarang ada pohon jarak, dia seneng banget gitu ya. Ada pohon jarak yang membuat dia berteduh, tapi kemudian ada ulet yang makan pohon jarak itu, kering kerontang lagi, dia kepanasan lagi, dia kesel lagi gitu ya. Terus Tuhan kan tanya sama Yunus, lu sayang sama pohon jarak itu? Lu kesel gara-gara pohon jarak itu sekarang udah gak ada lagi. Dan Yunus bilang, selayaknya gue marah sampai mati gitu ya. Ini Yunus itu nabi yang sangat jujur sama emosi dia gitu ya. Dan teman-teman, dia kesel banget. Dan Tuhan tuh bilang, lu sayang sama pohon jarak yang ya ampun dalam semalam tumbuh, besokannya udah gak ada. Lu tumbuhin juga enggak ada usaha lu buat tumbuhin itu, tapi lu bisa sayang ketika dia binasa, lu kesel gitu ya.
Bagaimana gua nggak sayang sama 120.000 penghuni kota Niniwe bersama ternaknya yang banyak yang nggak bisa ngebedain tangan kiri sama tangan kanan. Artinya hidup dalam kegelapan. Mereka merasa mungkin mereka sukses sebagai satu bangsa kalau bisa menekan, menghancurkan bangsa lain dengan cara yang sadis. Mereka orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tuhanlah tetap pencipta mereka. Bukan menciptakan kejahatan yang mereka lakukan, tapi menciptakan pribadi-pribadi yang hadir di dalam kota Niniwe itu. Jadi Tuhan itu mau mengatakan kepada Yunus, lu sayang sama pohon jarak, gimana gue gak sayang sama jumlah yang begitu banyak dari bangsa Niniwe. Teman-teman yang terkasih, ending kitab Yunus menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian dan Cistella. Boleh di next. Teman-teman, Cistella mau mengajak kita untuk melihat dan belajar tips ABC sebagai kesimpulan dari eksposisi Yunus hari ini. A, itu apa? Ambil waktu untuk refleksi diri. Kamu diem sama diri kamu sendiri ketika kamu mulai bikin excuse. Kamu mulai merasa bahwa kamu layak untuk marah. Kamu punya hak untuk marah. Kamu punya hak untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Sebagai contoh begini ya. Kamu bisa ngomong begini. Sebelum lu bikin excuse bilang sama papa lu atau mama lu misalnya, saya layak untuk pukul si Dede karena dia pinjam HP saya buat main game. Kalau ternyata saya nggak pukul dia, maka dia akan ulang lagi kesalahan yang sama. Saya berhak untuk pukul dia. Sebelum lu ngomong begitu, lu pikir dulu, lu refleksi dulu dalam hati lu. Sebenarnya kenapa lu pukul dia? Kenapa lu pukul adek lu? Kan lu lagi berusaha membenarkan diri kan. Gue berhak untuk pukul dia supaya dia nggak ngulangin lagi kesalahan dia yang ini. Atau misalnya, gue berhak untuk nyontek karena gue kagak pengen dianggap aneh. Satu kelas semua nyontek kok. Kenapa gue nggak boleh nyontek? Lagi berusaha untuk membenarkan diri. Teman-teman, apa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang kita bikin alasan dan kita berkata bahwa nggak apa-apa kok gue lakukan ini. Satu orang ngobrol dengan teman di kiri kanannya ketika kebaktian. Gak apa-apa dong gue lakukan ini. Selama ini ibadah online, gak bisa ngobrol. Ini kan kesempatan waktu onsite gue bisa ngomong sama orang di kiri kanan gue. Itu excuse yang kita bikin. Dan kita merasa gue berhak lakukan itu. Begitu disuruh nyanyi, gak mau nyanyi. Kan pakai masker. Nanti kecipratan atau apa begitu ya. Tapi kalau ngobrol waktu firman Tuhan diberitakan, gak apa-apa. Membenarkan diri sendiri, teman-teman. Kamu nggak akan bisa berubah kalau nggak A. Ambil waktu, refleksi diri, lihat alasan-alasan yang kamu buat. Itu sebenarnya usaha kamu untuk membenarkan diri seperti yang Yunus lakukan ketika kamu tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan perintahkan apa? Dan kamu nggak mau lakukan. A. Ambil waktu untuk refleksi diri. Lalu kedua, B. Baca firman Tuhan. Teman-teman, menurut Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang benar menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Lalu 2 Timotius itu juga berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, baca firman Tuhan. Mazmur 119 juga ngomong, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya seturut dengan firman-Mu. Kita nggak bisa pakai standar tolok ukurnya, temen gue lakukan itu, maka gue juga lakukan itu. Adek gue begini sama gue, maka gue layak untuk balas seperti ini. Papa mama gue kayak begini, maka gue juga selayaknya kayak gini. Wajar kalau gue bantah orang tua gue, misalnya kayak gitu ya. Habis mereka begitu sama gue. Astaga, kaget saya. Apa itu? Ada backing vokal kayaknya ya buat saya. Oke, teman-teman, waktu kita melihat excuse, belajar untuk diterangi oleh firman Tuhan. Baca firman Tuhan ngomong apa. Lalu yang terakhir, teman-teman, cari mentor rohani yang cinta Tuhan. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan iman lebih dulu daripada kamu. Dan teman-teman, ketika mentor rohani ini menolong kamu, termasuk orang tua kamu misalnya gitu ya. Kan Cistella percaya kalau kamu lagi kesel sama teman sekolah, kamu pulang ke rumah, dan waktu kamu pulang ke rumah,
Kamu nggak akan bisa berkata begini sama orang tua, saya kesel banget sama dia, rasanya pengen gue cekek lehernya tuh anak gitu ya. Terus orang tua bilang, oh ya cekek aja tuh anak gitu ya. Orang tua kalian yang ada di dalam Tuhan itu pasti akan berusaha, emangnya kenapa sih? Dia kenapa? Berusaha menenangkan kamu, berusaha mendamaikan hati kamu dan lain-lain. Kalau kamu cerita sama pengurus atau sama kakak rohani di gereja, kamu kesel banget sama satu orang yang ada di rumah kamu, saudara kamu, atau bahkan kamu bete sama papa mama kamu cerita sama teman gereja kamu, mereka nggak akan bilang begini, oh iya minggat aja sini ke gereja, tinggal aja di gereja di sini gitu ya. Teman-teman, carilah mentor rohani yang cinta Tuhan. Tips ABC ini ambil waktu untuk kamu refleksi, diam diri di hadapan Tuhan sehingga kamu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan juga pada waktu kamu baca firman Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya kasih firman-Nya, tapi Tuhan juga kasih keluarganya, saudara-saudara seiman yang boleh menolong kamu untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, teman-teman, self-justification atau pembenaran diri itu adalah musuh dari pertobatan. Kita nggak akan pernah bisa bertobat kalau kita masih sibuk membenarkan diri sendiri. Sehingga teman-teman, mari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan karena kita mau taat kepada perintah Tuhan. Mungkin Tuhan nggak suruh kita seperti Yunus pergi ke Niniwe, tapi ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Mau nggak kita belajar untuk taat dan kita nggak pakai excuse, cari alasan untuk ngebenerin diri sendiri, gue nggak mau lakukan itu karena begini, dan begini. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah benih kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan lewat mulut hamba-Mu ini, boleh Tuhan terus pelihara. Dan di dalam hati yang subur, seperti tanah yang subur, Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar itu boleh menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ketika kami belajar dari seorang tokoh yang hidup di masa lalu, yaitu Yunus. Tuhan, Yunus itu sangat relate dengan hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia kami punya ego kami sendiri, kami punya pertimbangan kami sendiri di dalam natur keberdosaan kami. Walaupun kami sudah mengenal Tuhan Yesus, walaupun kami sudah tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, tapi betapa mudahnya kami menggunakan firman Tuhan itu. Yang menyenangkan kami ambil dan kami lakukan dengan sukacita. Yang tidak menyenangkan kami, seringkali kami singkirkan Tuhan. Atau bahkan kami membuat alasan untuk tidak melakukannya. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami tahu seperti ending kitab Yunus, Tuhan pun sedang bertanya kepada setiap kami. Apakah kami mau taat kepada perintah-Mu dan mempercayai bahwa apa yang Kau perintahkan itu adalah yang terbaik. Kadang mungkin kami tidak mengerti, kadang mungkin itu tidak masuk logika kami, tetapi kami mempercayai Engkau yang memberikan perintah itu ya Tuhan. Sehingga kami nggak kabur-kaburan, kami nggak lari-larian, kami mau taat melakukannya. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini. Keluar dari ruangan ini, biarlah Tuhan boleh menolong kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang punya karakter Kristus dalam hidup kami, karakter yang penuh kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari saya ajak kita untuk sama-sama untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khair langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit perang antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, naam. Bersyukur Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, tolong jangan ngebor dulu ya. Oke. Teman-teman, kita seperti biasa mau masuk doa syafaat, tapi ya, tapi aku mungkin mau jelasin dulu, mungkin beberapa minggu ini kan kita ada doa syafaat mulu, tapi mungkin informasinya kurang jelas kali ya. Topik yang kita mau doain hari ini adalah tentang, yang pertama tentang cuaca. Seperti yang teman-teman tahu, Jakarta lagi nggak tahu di mana juga. Maksudnya nggak tahu Jakarta doang atau gimana, tapi secara khusus di Jakarta hujan deras mulu ya. Udah berapa hari ini banjir di mana-mana, macet, nggak bisa gerak gitu ya. Yang kedua, kita mau doain juga kasus Arema yang mungkin saat ini lagi panas-panasnya ya. Yang kita mau doain semoga buat keluarga-keluarga yang korban-korbannya ini bisa diberi penghiburan sama Tuhan dan juga bisa diberi kesabaran, serta kasusnya ini bisa cepat terselesaikan gitu ya. Lalu seperti biasa kita mau doain Natal di Komisi Remaja. Lalu kita mau doain juga Camp KTB. Mungkin dimention juga nih sebelum-sebelumnya kita mau doain Camp KTB. Tapi nggak dijelasin juga Camp KTB itu apa. Ya jadi Camp KTB itu tuh retret gitu ya. Retret buat anak-anak yang punya KTB gitu ya. Nah di situ mereka bakal retret kurang lebih selama beberapa hari. Nah kita mau doain setiap proses panitia yang menyusun acara dan lain-lain. Yuk teman-teman, aku ajak teman-teman semua untuk ambil sikap tenang dan juga bisa serius dalam berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih dapat ibadah. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih bisa membangun kami dari tidur kami. Kami bersyukur untuk seminggu ini Tuhan, walaupun beberapa dari kami merasa hektik dengan sekolah, kuliah, kerjaan dan yang lainnya. Serta mungkin kondisi yang seminggu ini sedang parah-parahnya, hujan, macet dan yang lainnya. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami satu kali kesempatan untuk menikmati karya-karyamu, untuk dapat menikmati udara yang ada, untuk menikmati makanan yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Engkau di GKI Perniagaan masih boleh merayakan bulan keluarga. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami mungkin beberapa dari kami ada yang mempunyai keluarga yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap, ada yang baik walaupun dan tidak baik. Tapi kami bersyukur Tuhan Engkau masih boleh memberikan kami keluarga sehingga kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, kalau sebenarnya kami akan menaikkan beberapa pokok doa, kiranya Engkau yang boleh melengkapi dan juga menjawab doa ini sesuai waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, pokok doa yang pertama untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari sampai Maret, aku mau ajak teman-teman buat doain cuaca yang saat ini sedang tidak bagus, yang diperkirakan 5 hari ke depan bakal hujan lebat ya, bahkan sampai masa mendatang gitu, maksudnya di Januari dan sekitarnya. Untuk teman-teman yang April sampai Juni, aku mau ajak teman-teman buat doain kasus Arema yang menelan korban ratusan jiwa. Dan semoga keluarganya boleh diberi ketabahan, kesabaran dan penghiburan, serta segala kasus yang saat ini sedang terjadi boleh cepat terselesaikan. Untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli sampai September, aku mau ajak teman-teman buat doain Natal di Komisi Remaja, agar setiap persiapan acara dan juga penghubungan orang-orang yang terlibat di acara boleh berjalan dengan lancar, dan juga seluruh ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Lalu untuk teman-teman yang berulang tahun di Oktober sampai Desember, aku mau ajak teman-teman buat doain retret KTB agar persiapan acaranya boleh berjalan dengan lancar, dan juga setiap orang yang mengikuti boleh merasakan kebersamaan dan juga hadirat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pokok doa ini.
Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan biarlah mereka boleh cepat pulih Tuhan dengan pertolongan obat, dan juga orang-orang yang mendampingi mereka Tuhan, kiranya mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka lagi. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa pergumulan di mana mereka bisa saja stres dan juga burnout, tapi Tuhan kiranya Engkau boleh terus menolong mereka, memberikan kekuatan, penghiburan untuk mereka, agar mereka boleh kembali semangat dan juga terus mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, kiranya Engkau boleh terus sertai mereka. Kami bersyukur kalau Engkau boleh mendapatkan satu umur lagi, kiranya Engkau boleh menyertai seluruh hidupnya dan juga mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang secara khusus hari ini dibaptis atau CD atau mengaku percaya kepada Engkau. Ada Bagus, ada Irving, Kesia, Casey dan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan agar mereka melalui pengakuan percaya ini kepada Engkau, mereka boleh menjadi remaja yang terus takut akan Engkau dan juga senantiasa taat dan setia kepada Engkau saja. Kami berdoa juga untuk pelayanan Cistella. Kami bersyukur kalau beliau masih boleh melakukan pelayanan dan juga menginjili kami. Tuhan biarlah setiap perkataan yang keluar hanya dari Tuhan Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Inilah segenap doa syafaat kami Tuhan, jauh dari kata sempurna, namun kiranya Engkau boleh menjawab sewaktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi teman-teman sekarang kita mau kasih persembahan, tapi sebelum kasih persembahan aku mau bacain ayat persembahan hari ini dari 1 Tawari 29 ayat 9, yaitu bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Buat teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code-nya gak ada ya? QR code-nya nanti bakal ditampilin, bisa lewat OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, M-Banking BCA, atau teman-teman juga bisa kasih persembahan kayak biasa lewat amplop. Jadi persembahan kita kali ini tuh bakal ada 2 jenis ya. Untuk persembahan yang amplopnya warna ini persembahan mingguan. Untuk persembahan yang ini, yang ada warna merah sama hijau, ini persembahan untuk proses renovasi pembangunan di gereja ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangan dulu. Jadi biar bisa dikasih persembahannya. Gak ada ya berarti ya. Oleh karena itu sebagai lagu persembahan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur.
memberikan persembahan boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi. Susah ataupun senang beri syukur, panjatkan doamu seluruh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena sebagian persembahan ini kiranya ini bisa dipakai buat Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Semoga dengan adanya persembahan yang kita punya ini juga kiranya ini bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita ataupun kebutuhan gereja lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk. Jadi aku juga mau nge-sharing ya, kayak pas aku ngedengar firman ini aku ngerasa kayak terberkati banget karena aku ngelihat Yunus pelayanan kayak meskipun ditunjuk sama Tuhan gitu, tapi dia tetap akhirnya mau selesain, tapi meskipun kayak ya dia ngerasa berat hati gitu ngejalaninnya. Dan aku juga pernah di posisi itu yang kayak aku pelayanan terus aku capek, aku bingung kayak atau aku harus kabur biar gak usah pelayanan lagi gitu. Tapi kayak ujung-ujungnya Tuhan juga ingetin aku gitu, kayak pas aku lagi baca firman Tuhan ataupun hati nuraniku yang ngingetin kayak kamu jangan kayak gini tuh, kamu tuh gak boleh kayak gini, maksudnya kamu harusnya bersyukur Tuhan kasih kamu pelayanan kok kamu malah kayak gitu. Dan aku juga bener-bener ngerasa kayak pas Ci Stella kasih tips yang ABC, yang ambil waktu refleksi, baca firman Tuhan, cari mentor rohani, aku ngerasa itu tuh tips yang paling bisa kita lakuin ya sebagai remaja. Karena kita kan sebagai remaja juga kayak pasti ngerasa struggle dan bingung kan kayak gimana caranya. Tapi pas aku denger tips itu aku kayak ngerasa kayak oh iya ya, aku juga bisa ngelakuin ini, kayak kenapa dari kemarin ya nggak ngelakuin kayak gitu. Dan intinya adalah sebenarnya ketika kita ngelakuin pelayanan, pasti kita pernah di fase yang capek, pasti kita pernah di fase yang kayak duh pengen kabur gitu rasanya. Tapi meskipun kita punya lika-liku atau hati yang berat, ujung-ujungnya Tuhan juga bakal ingetin, dan Tuhan selalu berusaha biar kayak gimana kita sebagai umatnya tuh balik gitu ke dia gitu. Dan aku harap semoga firman yang dibawain oleh Ci Stella hari ini nggak buat impact ke kita diri sendiri juga ya, tapi juga kita tuh bisa kasih tips ini juga ke sesama kita yang emang membutuhin gitu. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Want to Tell the Story. I love to tell the story of us and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story
Mari teman-teman, Cistela undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita meminta berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menyadari bahwa setiap ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini, puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada setiap kami, persembahan yang kami bawa kepada Engkau, semuanya ini adalah rangkaian yang menggambarkan kerinduan hati kami untuk berbakti kepada Engkau. Tuhan, murnikan setiap kami, karena kami sadar ya Tuhan, di dalam ibadah ini mungkin sekali ketika kami duduk diam di dalam ruangan yang sama, tapi pikiran kami bercabang, hati kami bercabang. Mohon Tuhan Engkau kembali berbelas kasihan kepada setiap kami. Dan di akhir ibadah ini, kerinduan kami adalah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bersuka cita ketika melihat setiap kami, remaja-remajamu boleh datang kepada Engkau. Dan kami rindu Tuhan, supaya apa yang sudah Engkau taburkan kepada setiap kami itu boleh menguatkan kami, menolong kami, menjalani kehidupan kami setidaknya selama seminggu ke depan. Tuhan yang boleh mampukan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun Tuhan mengutus kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah studi kami, di gereja ini, dan dimanapun Tuhan setiap anak-anak-Mu berada. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh diagungkan. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Dan kami sama-sama mau mengarahkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus boleh memberkati setiap kami. Anak-anak-Mu yang mau berjalan, mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati kami. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu yang terakhir, baitnya yang ketiga. I love to tell the story, this blessing to repeat. What seems this time I tell it, more wonderful this way. I love to tell the story, for some has never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, till deep I deem in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Teman-teman bersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat udah selesai. Happy Sunday semuanya. Telat ya Happy Sunday-nya. Ya, Happy Sunday lagi. PPT-nya boleh tampilin. Ya, Merry Christmas. Belum ya, maaf. Oke, langsung aja. Next. Ya, welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah KR Pernias. Selamat datang. Next. Iya, job kita hari ini temanya eksposisi Yunus yang dibawakan oleh Evangelis Telaria. Liturgisnya hari ini ada Ella, gitarisnya ada Brandon, singernya ada Natania, kajonnya ada Hansel. Pendamping pendeta hari ini ada Devina, digantikan Jennifer, PIC-nya ada Vanessa, PJ3-nya ada Grace, Asyirnya ada Yolanda, absennya ada Elvis, baca warta ada Anius, doa syafaat ada Anius, mulmetnya ada Anius dan Elvis. Next.
Nah, buat minggu depan temanya salah fokus yang dibawakan sama Ibu Yunatia. Liturgosnya ada Billy dan Franz, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Magda, singernya ada Bella, kajunya ada Jezreel, pendamping pendetanya ada Kevin Chris, BWDS-nya ada Casey, PIC-nya ada Mitzi, PJTD-nya ada Anius lagi, Usher-nya siapa? Natania, absennya ada Ardel. Jangan lupa doanya jam 8 pas ya. Oke, pembinaan hari ini Alfa, kelas terakhir Alfa. Yeay. Kelas terakhir tapi masih ada KTB, jangan lupa ya. Kelas Alfa hari ini ada tema Alkitab part 2. Beta hari ini KTB atau sharing kebersamaan. Terus Omega udah selesai kelasnya, tinggal nunggu lulus doang, tapi jangan lupa main ke pre-class. Untuk pre-class kalian hari ini ada game ya kali. Nggak tahu sih, ada game hari ini? Ada, Oke, next. Ya teman-teman, buat teman-teman semua yang pengen ke LAI itu apa? Lembaga Alkitab Indonesia, datang langsung ya. Kan udah 2 tahun nggak bisa ke LAI secara langsung gitu. Kali ini teman-teman dipersilakan untuk datang. Yang mau hadir ke LAI untuk belajar Alkitab dan sejarah-sejarahnya boleh hubungin aku ya. Nah, kita di tanggal 13 November juga ada donor darah. Jadi teman-teman yang pengen darahnya diambil gitu ya. Yang pengen merasakan digigit vampir, enggak ya? Enggak, yang teman-teman pengen donor darah buat orang-orang yang butuhkan, boleh banget gitunya. Itu kalau nggak salah bisa bikin kurus ya donor darah ya. Next. Oke, happy Sunday. Jangan lupa nikmati hari Minggu ini karena besok hari Senin. Thank you.